Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim, guru PAI di SD Negeri Kadipiro, Kota Surakarta. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023 UIN Salatiga. Dalam kesempatan yang baik ini, saya sedang melaksanakan PPL modul ajar yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, ya silahkan dipimpin untuk berdoa dulu sebelum belajar. Silahkan ketua kelasnya memimpin. Tempat duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Baik. Semuanya sehat ya? Sehat. Alhamdulillah anak-anak ya, hari ini kita bisa bertemu kembali, berkumpul di kelas kita ya, kelas 5, semuanya dalam kondisi sehat untuk melanjutkan kewajiban kita yakni menuntut ilmu. Kita absensi dulu ya. Siapa hari ini yang tidak masuk, ada kan? Tidak. Berarti semua masuk ya? Masuk. Coba kita absen dulu. Yang pertama Aisyah Silvi Yuleka, Bea Vita, Dika, semuanya alhamdulillah hari ini masuk. Sebelum pelajaran kita lanjutkan, nah, duduknya silahkan dirapikan yang nyaman ya. Sesuatu hal yang mengganggu silahkan disingkirkan biar nanti tidak mengganggu selama proses pembelajaran. Sudah siap? Sudah. Silakan dikeluarkan buku paket agama pendidikan agama Islam beserta alat tulis dan buku tulis. Pak Guru akan memberikan motivasi ya. Ada motivasi yang sangat bagus yang bisa anak-anak jadikan sebagai penyemangat dalam belajar. Motivasinya apa? Yakni barang siapa yang tidak tahan lelahnya belajar, maka dia akan menahan pedihnya kebodohan. Pelajaran minggu yang lalu tema tentang hari akhir. Di situ hari akhir ada pengertiannya apa, macam-macamnya apa, dan tanda-tanda hari akhir itu apa saja. Kemudian hari ini, yakni kita akan belajar tentang persaudaraan dalam Islam. Nah, persaudaraan dalam Islam ini jika anak-anak praktekkan dengan baik, itu akan menjamin keselamatan anak-anak di hari akhir nanti yang masih berkaitan dengan materi yang minggu lalu. Maka persiapkan anak untuk menerima pelajaran hari ini agar mendapatkan manfaat yang sangat besar dari materi hari ini. Anak-anak, apakah kalian tahu bahwasanya di Indonesia itu banyak sekali keragaman? Ada keragaman agama, keragaman budaya, keragaman adat istiadat, ada keragaman bahasa. Apakah kalian tahu itu semua? Ya. Apakah dengan perbedaan yang ada itu masyarakat Indonesia itu dapat hidup rukun? Ya. Tujuan pembelajaran yang akan anak-anak capai, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna persaudaraan dalam Islam. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan macam-macam persaudaraan dalam Islam. Adapun kompetensi yang penting dalam tema pada pertemuan hari ini yakni yang pertama, karena perbedaan itu di dunia ini pasti ada dan anak-anak pasti menemukan dalam lingkungan kalian, sehingga anak-anak harus memiliki pengetahuan ilmu bagaimana bisa hidup harmonis dengan orang lain, khususnya yang berbeda. Masuk ke materi dalam pertemuan hari ini yakni persaudaraan dalam Islam. Ada 3 anak persaudaraan dalam Islam ya, yakni persaudaraan yang dikenal dalam agama Islam. Persaudaraan yang di dalam agama Islam itu tidak dilarang. Tidak apa? Dilarang. Justru persaudaraan ini sudah jauh diajarkan, diatur, diperintahkan di dalam agama Islam. Yakni oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk
jelas anak-anak dalam belajar akan Pak Guru sampaikan lewat sebuah video, silakan anak-anak perhatikan. Di dalam agama Islam, Ya anak-anak itu tadi ya, persaudaraan dalam Islam. Paham belum? Ya, baik, kalau sudah paham, ya, Pak Guru akan memberikan sebuah permasalahan. Anak-anak akan memecahkannya dalam kelompok. Permasalahan yang harus kalian pecahkan adalah yakni di Surakarta. Ini permasalahannya. Terjadi pertikaian pemuda antara dua kampung yang bersebelah, di mana kampung tersebut mayoritas itu beragama Islam, yakni 80%. Nah, hal ini terjadi karena ada kesalahpahaman atau perbedaan pendapat. Karena ada kesalahpahaman, perbedaan pendapat antara pemuda antara dua kampung tadi, terjadinya pertikaian. Di mana hal ini seharusnya dapat dicegah dan tidak terjadi. Sesuai dengan materi kita tadi ya. Persaudaraan dalam Islam ada 3 tadi. Tetapi kenapa dalam kasus ini pemuda dua kampung antara dua kampung kok bisa bertikai? Pertanyaan dari masalah tadi, yang pertama, bagaimana mencegah pertikaian seperti itu tidak terjadi? Yang kedua, persaudaraan apa yang harus ditumbuhkan untuk menciptakan kerukunan antar pemuda tersebut? Nah, itu ya 2 permasalahan atau pertanyaan yang harus kalian jawab dalam kelompok. Nanti anak-anak dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, yakni kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nanti kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini. Pas ya, 4 kelompok. Anak-anak menyesuaikan dengan tempat atau lokasi yang sudah Pak Guru tetapkan. Anak-anak, kelompok sudah terbentuk, sudah duduk sesuai tempatnya masing-masing ya. Baik, sekarang tugas anak-anak adalah memecahkan pertanyaan tadi dalam diskusi kelompok kalian masing-masing. Masing-masing harus kerjasama antara kelompok, satu kelompok, saling bantu-membantu, saling bekerja sama. Anak-anak ya, dalam diskusi kelompok silakan gunakan sumber yang ada ya, baik dari buku paket utama maupun buku paket pendamping, bisa dari perpustakaan atau artikel yang anak-anak punya untuk memecahkan masalah atau permasalahan yang ada tadi. Anak-anak, waktu diskusi sudah selesai. Nah, saatnya anak-anak nanti maju ke depan kelas menyampaikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 maju ke depan. Pencegahan untuk konflik tersebut adalah jika ada perbedaan pendapat. Anak-anak, itu tadi hasil kerja kelompok kalian yang sudah disampaikan di depan kelas. Alhamdulillah jawabannya bagus-bagus. Hasil kerja kelompok yang paling bagus yakni kelompok 1. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Dari hasil diskusi kita hari ini yang sudah kalian kerjakan bersama kelompok, bisa kita simpulkan bahwasanya apa anak-anak, dalam kita hidup ini perbedaan itu pasti ada. Kita bisa menjalin kerukunan yang baik, munculkan rasa persaudaraan. Ada persaudaraan sesama agama Islam, ada persaudaraan sesama satu bangsa atau negara, ada persaudaraan karena sesama manusia yang dikenal dalam agama Islam secara berurutan. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang kedua, ukhuwah watoniyah. Yang ketiga, insaniyah. Nah, dalam penghujung pembelajaran hari ini, mari kita refleksikan kegiatan pembelajaran lembar kertas
yang harus kalian isi sebagai refleksi pembelajaran. Kalian isi sesuai pertanyaan di situ. Kalian isi sesuai dengan kondisi kalian masing-masing. Untuk kegiatan refleksi telah selesai. Anak-anak, dengan berakhirnya refleksi hari ini, maka berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Adapun untuk materi kita di minggu depan, kita akan mempelajari tentang persaudaraan dalam Islam, yakni khususnya terkait dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Untuk kota kelasnya silakan dipimpin. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Hati-hati di jalan, jangan lupa di rumah belajar, selalu kerjakan sholat 5 waktu, taat kepada orang tua. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.